Fakta tentang jembatan Shirotol Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sebagai umat Islam, tentu saja jembatan Shirotol Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana bentuk fisik dari jembatan Shirotol Mustaqim, karena para ulama menjelaskan bahwa lebarnya sekecil rambut yang terbelah menjadi 7 bagian. Dengan ukuran yang begitu kecil bagi sang penghubung antara surga dan neraka, sulit untuk membayangkan bagaimana kita dapat melewatinya. Hal ini benar-benar di luar batas imajinasi akal sehat. Namun dengan kekuasaan Allah, pasti ada yang mampu melewatinya. Sebelum membahas cara melewatinya, alangkah baiknya kita memahami beberapa fakta terkait jembatan Shirotol Mustaqim. Jembatan Shirotol Mustaqim merupakan jembatan yang lurus. Asal-usul nama jembatan Shirotol Mustaqim berasal dari bahasa Arab, yaitu Shirotol Mustaqim. Nama ini memiliki banyak penggunaan dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap kali umat muslim membaca surat Al-Fatihah, mereka menyebutkan kata-kata ihdinas syirotol mustaqim, yang jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dari segi harfiah, Shirotol Mustaqim memiliki arti jalan yang lurus atau dapat diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim meyakini bahwa jembatan tersebut membentang di atas neraka dengan ujungnya mengarah ke surga. Jembatan Shirotol Mustaqim tajam melampaui pedang. Setiap manusia tanpa terkecuali akan mengalami peristiwa melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Tidak hanya orang-orang biasa, bahkan para nabi juga akan menjalani pengalaman ini. Jembatan itu diilustrasikan sebagai sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih halus dari rambut, namun ketajamannya melebihi mata pedang. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran surat Al-Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut, Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut. Namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Yang demikian itu di sisi Rabb kalian adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 71-72. Jembatan Shirotol Mustaqim licin juga berduri. Selain memiliki tajam yang luar biasa, jembatan Shirotol Mustaqim juga sangat licin. Di permukaannya terdapat berbagai besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya melengkung. Jembatan itu mirip dengan sebuah pohon yang dilengkapi dengan duri tajam. Menurut hadis, Rasulullah adalah orang yang pertama yang melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Dan tentu saja sebagai manusia yang suci, bagi Nabi Muhammad sangatlah mudah melewatinya. Namun bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu Rasulullah akan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan manusia berdasarkan iman mereka. Meskipun jembatan itu sangat tipis, tajam dan berduri, Allah masih memberikan kemampuan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Selain diilustrasikan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut cerita ulama, jembatan itu juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Keadaan ini akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi para penyeberangnya. Setiap langkah yang diambil di atas titian tersebut sangat rentan untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat ketajaman jembatan Shirotol Mustaqim, ada kemungkinan bahwa sebelum benar-benar jatuh,
tubuh manusia yang melewatinya bisa terpotong terlebih dahulu oleh jembatan itu tersendiri. Namun setiap orang memiliki cara tersendiri saat menyeberang. Dijelaskan bahwa ada yang melintas dengan kecepatan secepat kedipan mata, sementara ada yang merangkak namun tetap selamat. Jembatan Shirathol Mustaqim dapat membedakan antara orang yang beriman dan munafik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, orang-orang yang menyeberang jembatan Shirathol Mustaqim memiliki pendekatan yang beragam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang melangkah tertati-tati namun berhasil mencapai tujuan, dan ada yang tercabik-cabik hingga terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah, saat peristiwa ini berlangsung, para nabi dan malaikat sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Berkat doa tersebut, Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan munafik. Dengan dukungan doa dari para nabi dan malaikat, mereka yang takwa akan diberikan kemampuan untuk melewati jembatan Shirathol Mustaqim dengan selamat. Dengan adanya beberapa fakta tentang jembatan Shirathol Mustaqim ini, mungkin beberapa di antara kita masih mengalami kesulitan membayangkan bagaimana bentuk jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, memang tidak mungkin bagi kita untuk mencapai kekuasaan Allah. Meski demikian, sebagai langkah pencegahan, akan bijaksana bagi kita untuk mulai meningkatkan kualitas iman agar dapat selamat saat melintasi jembatan Shirathol Mustaqim. Semoga kita semua orang yang mudah melewati jembatan Shirathol Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.